Jadi orang yang belajar, yang mengajar, Bapak Ibu yang duduk mendengar, saya yang berbicara, semua kita oleh Allah disebut dengan ahluz zikir. Karena itu pekerjaan kita sekarang namanya zikir. Dan tempat duduk kita ini namanya majlis zikir. Bapak Ibu kalau ingin tahu seperti apa besarnya kebaikan berada di tempat-tempat seperti ini, salah satu janji Allah di surat Al-Ahzab ayat 35, wazakirinallaha katsiran wazakirat a'addallahu lahu maghfiratan wa ajran aziman. Siapapun yang berada di tempat-tempat zikir, baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah diampuni semua dosanya dan diberikan pahala yang sangat besar. Itu janji Allah. Kemudian dijelaskan Nabi dalam hadis yang sahih ayat ini. Kata Nabi, ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihillah. Tidak ada satu kaum pun yang duduk di majlis zikir mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, kecuali kata Nabi dia menerima 4 pemberian yang besar saat berada di majlis itu. 1, kata Nabi, hafathumul malaikah, para malaikat membentangkan sayapnya di atas mereka sambil memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sedang berada di bawah sayapnya malaikat. Nah, tapi kalau Ibu jadi kata tidak nampak kayaknya. Dan malaikat sekarang sedang mintakan ampun kepada Allah atas dosa kita. Bahkan kata Nabi sampai ikan-ikan di laut pun memintakan ampun pada orang-orang yang duduk di majlis taklim. Dan para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian karena semua dosa kalian telah diampuni Allah. Di semua dosa Bapak Ibu sekarang sudah diampuni Allah. Tapi dosa apa kalau hutang bayi apa ya? Kalau hutang tak bisa dengan ceramah lunas tapi. Ya. Dia mesti buat antuk saya hutang bu, lah tidak bercerita dah diampuni malam tadi ya bu dengan ceramah. Yang dengan Allah selesai, dan dengan manusia tentu diselesaikan secara aturan yang berlaku. Yang kedua kata Allah, kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat Allah kepada mereka. Dan rahmat Allah ini mahal Bapak dan Ibu. Kata Nabi, tidak ada satu orang pun yang akan masuk surga karena amalnya. Jadi tidak ada orang bisa masuk surga karena amalnya Bapak Ibu. Sebanyak apapun amal kita tidak akan bisa memasukkan kita ke surga. Bahkan saya pun kata Nabi tidak bisa masuk surga dengan amal saya, kecuali seseorang akan masuk surga illa ayataghammadani Allah bi rahmatihi, kecuali rahman Allah. Karena kata Nabi, ada orang yang sudah membunuh 100 orang. Itu hadis sahih Bukhari. Sudah 100 orang dia bunuh Bapak dan Ibu. Dan dia mau bertobat, mendatangi sebuah tempat pengajian, ingin cari hidayah. Apa yang terjadi, di tengah jalan mati dia. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Orang ini mau dibawa ke surga atau ke neraka. Apa perintah Allah? Ukur jarak rumahnya ke tempat pengajian, lalu hitung langkah kakinya. Setelah dihitung Bapak dan Ibu, ternyata berlebih 1 jengkal ke tempat kajian tadi. Kata Allah kepada malaikat rahmat, bawa orang ini ke surga. Andai amal yang membawa orang masuk surga, maka dia tidak layak masuk surga Pak Ibu. Kenapa? Belum ada amalnya Pak, dosanya banyak. Kenapa dia masuk surga? Karena dia mendatangi tempat rahmat, majelis taklim. Coba bayangkan Bapak Ibu tidak pernah bunuh orang, ya, tidak ceramah tiap minggu, tambah dia ibu majelis taklim tiap minggu lah. Kadang sampai ke Bukit Tinggi kan, ya, kadang berseragam untuk selantar. Nah, itu. Kok mati dia masuk surga tu ya, tidak mungkin dasarnya. Karena setiap saat ibu-ibu berada di tempat-tempat rahmat, di
Itu hebatnya majelis taklim itu. Yang ketiga kata Nabi, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan hati. Sakinah namanya. Jadi kalau Bapak Ibu galau, kacau pikirannya, stres, jangan cari tempat hiburan. Jangan rekreasi. Cara kita menenangkan hati itu Bapak Ibu, duduk di majelis taklim. Anak Pak, jangan bergaduh. Duduknya laki-laki duduk di situ. Siko duduk. Ayo siko. Jangan bergaduh jadi kau kalau adik kau dagangnya ibu tu. Kamari awak. Siapa nama? Namanya siapa ni? Abang? Afzal sini lah. Jangan gaduh adik awak. Beko lah sudah ceramah beko baru bergaduh dia. Jadi Bapak Ibu kalau kacau fikirannya, stres, jangan cari tempat hiburan ya. Bagaimana obatnya Ustaz? Cari pengajian. Di mana ada pengajian, duduklah situ, insyaAllah hatinya tenang. Model kini kok hati Bapak Ibu tenang gini, walaupun masalah banyak tadi ya. Walaupun di luar Beko sudah ceramah banyak masalah itu aku nak tanggung jawab itu. Tapi minimal selama di sini kan tenang hati Bapak Ibu ya. Itu makanya jangan heran Bapak Ibu bangga orang dengan ceramah banyak takaluk kan. Itu dia tenang hati itu. Itu lalu tuh di hati tenang tuh Bapak Ibu. Kalau tidak tenang hati mah bisa lalu tuh Pak. Ya. Ada orang di rumah Bapak Ibu payah lalu nak. Lah mati lampu dah digolek di atas spring bed dari duit AC bolak-balik ya. Bakal itu hati tidak tenang. Pai dengan ceramah Bapak Ibu menyandar saya kata enggak lalu. Sekancang orang ngecek aja lalu. Itu kalau tidak tenang hati tidak bisa ada Bapak Ibu itu. Itu pasti tenang hati itu Pak. Itu hadiah dari Allah itu. Makanya ambo kalau ceramah Bapak Ibu tu lalu jamaah, alhamdulillah bawa baca itu. Tak berang pun. Itu dapat sakinahnya namanya. Jadi besok kalau ceramah di musala kau Bapak Ibu datanglah. Minimal pe lalu aja kamari kan. Minimal. Karena itu hadiah mahal itu Bapak Ibu. Artis-artis tu hanya kurang Bapak Ibu tu. Piti banyak, rumah rancak populer, tapi lalu dia narkoba tiap malam. Itu dia mahalnya Pak. Aku duduk siku saya mereka heboh apa mik heboh lalu. Itulah hadiah bonus. Begitu. Nah, yang keempat dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Ya kalau ceramah nengka Bapak Ibu dangannya nak susah dah mengah kamari payah-payah dengan ceramah ambo. Pulang Bapak Ibu di rumah tu golek-golek te kasut di spring bed tu buka HP tu, ada YouTube di situ. Nah, ketik saya di situ ceramah. Saya ni kata ju ustaznya 1001 ada di situ. Santiang ustaz di situ pada jam boleh. Enggak payahnya Bapak Ibu kamari lo. Kok mendengar ceramahnya. Tapi yang dak ada di YouTube yang ambil tadi tak ada di YouTube. Malaikat memintakan ampun pada kita. Rahmat Allah dicurahkan. Sakinah diturunkan, dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Itu dapatnya kalau Bapak Ibu datang melangkahkan kaki. Itu kenapa kata Nabi, setiap orang yang datang ke majelis taklim itu dihitung langkah kakinya. Likulli khutwatin ya'tuha, setiap satu langkah kakinya sama dengan pahala ajar sanatin siyamuha wa qiyamuha. Dinilai dengan pahala setahun salat malamnya. Bapak Ibu setahun tahajud itu sama je selangkah kaki Bapak Ibu kamari tadi. Itu makanya Bapak Ibu kalau mendengar ceramah perintah Nabi ambil jalan yang panjang supaya hitungannya banyak. Jadi ibu besok yang rumahnya di Sudri kau jangan langsung kamari keliling lu ya. Kalau bisa ke bypass bagaimana Pak? Iya tentu gak capek Pak. Tapi itu sunnahnya begitu Pak Ibu. Karena dihitung langkah kaki kita. Kalau di YouTube tak ada langkah kaki dah Pak Ibu. Ya tak? Itu makanya ke yang jauh tu banyak tu, banyak pahala. Nah gitulah Pak Ibu. Kita isanya jam 19.31 atau 32. Ada sekitar 20 minit dari Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya.
Kalau kita bicara halal bihalal, intinya tentu silaturahim. Kenapa Bapak Ibu? Itu pasti. Karena halal itu artinya melepas. Halal itu melepas, lawannya haram. Haram itu terikat. Makanya sesuatu yang kita tidak boleh menyentuhnya itu haram. Seakan-akan kita terikat. Lawannya lepas. Lepas itu halal namanya. Ya. Ibu tidak bisa menyentuh ambo tidak bisa menyentuh ibu, haram. Seperti ambo tak kabeh, ibu tak kabeh. Tapi bila sudah menikah, lapih. Nah, halal namanya kan. Nah. Jadi halal bihalal itu artinya melepaskan ikat yang mengikat kita dengan manusia lain. Itu inti halal bihalal. Itu makanya halal bihalal itu mempertautkan kembali yang putus, menyambung kembali yang lepas. Itu halal bihalal. Dan ini amal yang sangat penting dan nilai tinggi. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Ar-Ra'du ayat 23-24, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Kelak ada manusia yang dimasukkan Allah ke surga bersama keluarga besarnya, bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, suaminya, ada di satu komplek di surga Aden, kata Allah. Dia akan ada manusia yang paling bahagia kelak di akhirat. Dia ditempatkan di surga bersama keluarganya yang di dunia. Jadi ibu-ibu jangan mengira bapak ibu nanti berkeluarga di dunia saja, sampai ke akhirat. Itu makanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Karena kita nanti di sana satu keluarga lagi, ibu. Suami ibu yang di sini, ini juga suami ibu di sana. Istri bapak yang di sini, itu juga istri bapak yang di sana. Jangan pernah ibu-ibu berpikir dan disuruh suruh dan cari dan lain-lain panik ikut perangai ikut. Iya berkumpul sadonya. Ya situ boleh ibu. Ya boleh. Kalau ibu suami ibu banyak, kan ada ibu kan misalnya suaminya sampai menikah mati itu cetai. Menikah mati sampai mati dinya. Nah masuk surga kan sampai-sampainya nak. Maka kata Nabi nanti ibu itu dipilihkan surga yang paling tinggi dari suami yang 4 tadi. Mana surga yang paling tinggi, ibu ikut itu. Karena ibu masuk surga dengan suami. Begitu kata Allah di surat Al-Isra 71. Yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Setiap orang masuk surga dengan imamnya. Jadi ibu masuk surga itu menembiang bapak. Jadi besok diimbau nama bapak fulan dan nyonya. Surga Firdaus pintu ampe. Jadi ibu masuk surga jawab, jadi apa dorong saya beribadah banyak-banyak. Ibu rumah sesuai yang dapat Allah. Kalau ibu puasa Ramadan saya terawih nanti menapi saya rumah. Cuman apa suruh beribadah banyak-banyak. Suruh apa tahajud, suruh apa puasa sunat, suruh apa ke masjid, suruh beribadah banyak-banyak. Kenapa? Ibu masuk surga nanti jawab apa? Menebiang sih ibunya. Cuma aku ibu itu elok memilih imam. Ya nak, nanti longsong tu dah akal ibu ya. Ya tapi akal tu nanti longsong aja deh. Yang tak ada imam lah ya, kalau bisa ditukar lah. Ya mana tahu kan, tapi imam yang lebih rancak pada imam yang dulu kan. Ya, Nabi Muhammad tu punya istri Ummu Salamah. Ummu Salamah tu punya suami Abu Salamah. Abu Salamah tu mati di perang Badar, syahid masuk surga. Tapi Ummu Salamah menikah dengan Nabi. Kenapa? Surga Nabi lebih tinggi dari surga Abu Salamah. Jadi kalau bisa dicari ganti imam yang baru, tidak. Iya, ganti dapat, kan? Dan kan hebatnya kan satu imam kan bisa banyak makmum, Pak. Coba.
Kan imam tuh boleh makmumnya banyak kan? Benar. Nah, jadi ada manusia yang paling bahagia, dia masuk surga sama keluarganya semua. Apa amal mereka? Coba baca ayat 21-nya surah Ar-Ra'd itu. Allazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka ketika di dunia itu kesenangannya, kebiasaannya bersilaturahim. Dah hebat pada silaturahim itu ya. Yang hobi bersilaturahim itu masuk surga bersama keluarganya. Jadi Bapak Ibu, jangan ibu-ibu apa-apa pernah bercita-cita masuk surga tapi lawan banyak. Keliru tuh. Karena ada ibu-ibu kok di matingka apa lawan sejurang. Mungko lawan, belakang lawan, kanan lawan, kiri lawan. Baik kamu salah, lawan juga. Ada ibu-ibu dah tiba di mungko Mas Haji, nya pulang seleh. Babu pulang saya bu. Tuh saya nunggu ke Mas Haji kayaknya. Cita-cita masuk surga. Tak bisa deh bu. Surga tu bagi yang rajin silaturahim. Itu hebatnya pahala silaturahim tadi. Itu kenapa Nabi mengatakan la yahillu lil mar'i ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Haram seseorang tidak menegur orang lain lebih dari 3 hari. Ibu kalau berang tersinggung sakit hati boleh tidak menegur 3 hari yang tu. Tapi hari keempat wajib menegur. Wajib. Ada indahnya. Bila tidak lagi dia menegur, kalau mati jangan harap masuk surga kata Nabi. Kenapa? Pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu-pintu surga dibuka Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan Allah ampuni semua dosa orang beriman setiap Senin dan Kamis. Bagus Senin puasa Senin Kamis tu. Dan kalau mati surga menantinya kecuali 2 yang tidak akan diampuni Allah. 1, orang yang syirik. 2, allazi bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang tidak menegur saudaranya di hari itu. Jadi hari Senin, hari Kamis itu hari wajib damai ibu. Ibu kalau berang antuk sampai Senin damai. Hebat ya. Misalnya ibu bercakap jawab hari Senin damai ibu. Hari Selasa tangka ada dia. Selasa, Rabu, Kamis damai ada dia. Jumat tangka ada dia. Jumat, Selasa, Rabu. Ya di mana nak kau tangka Pak biasa saya tangka tu. Yo sudah bertangka tu maka rancak rumah tangga tu. Dan memang manusiawi ibu. Dah dulu orang berumah tangga sejak mulai menikah sampai mati cupin-ipin saya berdua. Mengecek seorang betul. Mengecek seorang betul. Enggak itu nak orang lah tu. Ya namanya manusia kau tangga ibu. Jangan ibu kira rancak dapat suami ustaz nak batu. Ya pasti akur-akur di rumah. Ibu dah tahu loh. Tahu. Kami ustaz ke ibu mengkarik kayu saya ndak rumah. Tangka je dah sapu je. Ya. Tapi hari Kamis damai. Hari Kamis damai. Wajib damai itu. Nah, besok pagi tangka dah dia. Senin damai dah dia. Tapi kalau tidak damai tidak akan masuk surga. Jadi toleransi itu cuman 3 hari Bapak Ibu ya. Itu kenapa kata Nabi kalau ada 2 orang yang tidak bertegur sapa, ya, wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Yang masuk surga dari yang 2 orang ini, siapa yang pertama mengucapkan assalamualaikum. Itu yang pertama masuk surga. Siapa yang pertama mengucapkan assalamualaikum, itu yang masuk surga. Kenapa? Karena dia yang menyambung. Yang mengucapkan salam kok yang menyambung. Sebab itu yang ingin berdamai kan, walaupun orang kau salah. Dan setan dah ingin itu kecek setan, inyo salah namo juang, ngosok tadi.